Mazmur 84 ayatnya yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saya tangkap rema ini, Tuhan taruh di hati saya, makin lama makin kuat. Seharusnya seperti itu hidup kita. Makin lama makin kuat tubuh kita, makin lama makin sehat hati kita, makin lama makin penuh dengan sukacita. Pelayanan kita makin lama makin berbuah, kelompok sel kita makin lama makin bermultiplikasi. Dalam semua aspek hidup kita makin lama makin kuat. Pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa punya kehidupan yang seperti itu? Saya mau ngomong begini sama saudara. Ternyata attitude, sikap hati dan pikiran kita menentukan hari-hari kita makin lama makin kuat atau makin loyo, makin lemah. Ditentukan oleh apa? Sikap hati dan pikiran kita. Sebagian orang saya melihat hatinya selalu rushing, tergesa-gesa. Akhirnya apa? Kita sendiri jadi tertekan. Stresnya tinggi. Akhirnya kita gampang sekali capek baru kerja sejam. Orang kerja sejam tapi isinya tergesa-gesa, stresnya tinggi, capeknya cepat, produktivitasnya rendah. Kenapa? Karena sebenarnya pekerjaan yang sama, sibuknya sama, padatnya yang sama. Satu orang bisa tergesa-gesa, yang satu orang punya sikap hati relax and enjoy. Bukan slow ya. Ini sikap hatinya relax and enjoy. Relax and enjoy itu gak sama dengan lambat, gak sama dengan malas loh ya. Kita relax hatinya, enjoy. Tapi tangannya sibuk bekerja. Tangannya mengerjakan ini, mengerjakan itu. Dan kita enjoy. Kalau kita punya sikap hati yang benar seperti itu, sepanjang hari kita bukannya tertekan, bukannya depres, tapi kita merasa lega. Kita merasa excited, kita merasa happy, kita merasa semangat, dan produktivitas kita tinggi, dan banyak hal yang kita berhasil selesaikan, dan kita mengalami kemajuan yang luar biasa. Jadi sibuknya sama, kerja kerasnya yang sama, tapi kalau sikap hati dan mindsetnya, cara berpikirnya salah, maka kita jadi frustrasi, kita jadi depresi, kita jadi gampang marah, rasanya kepala mau meledak, isinya emosi. Familiar, saudara ngalami yang kayak gitu? Tapi sebagian lagi, wah kerja kerasnya luar biasa. Masih bisa relax, masih bisa enjoy, masih bisa tersenyum. Dan dia bisa accomplish much. Dia bisa menyelesaikan banyak hal. Load-nya besar sekali. Dan produktivitasnya tinggi. Sikap hati dan pikiran kita yang akan menentukan. Ya, dalam keuangan juga sama. Saudara harus ngerti ada pengeluaran tertentu yang akan memperkuat keuangan kita. Tapi ada pengeluaran tertentu yang akan memperlemah keuangan kita. Contoh yang memperlemah. Kalau saudara sukanya berhutang, apalagi untuk urusan yang konsumtif, beli ini, beli itu, foya-foya yang tidak perlu. Akhirnya apa? Terjerat hutang. Akhirnya apa? Makin lama keuangan kita makin berat, makin loyo. Sebenarnya ya karena pengeluaran yang salah aja. Ada sebagian orang ngerti bagaimana mengalokasikan pengeluaran sehingga memperkuat keuangannya. Ya, sebagian orang bisa mengalokasikan pengeluarannya untuk apa? Beli buku, untuk belajar, sehingga knowledge-nya bertumbuh, skill-nya semakin tajam. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tambah maju, produktivitasnya jadi tinggi. Dia pakai pengeluaran untuk apa? Membangun hubungan dengan orang-orang yang lebih maju, berpikiran yang lebih luas dari dia, koneksi dan jejaring yang lebih luas lagi. Sehingga dari relationship itu dia lebih maju lagi. Ya, ada orang-orang yang bisa menginvestasikan keuangannya, ya, sehingga dengan investasi yang benar, akhirnya dia lebih maju lagi.
Jadi dengan pengeluaran yang sama, tetapi kita harus ngerti, ada pengeluaran tertentu memperkuat, ada pengeluaran tertentu memperlemah. Saya berdoa yang Anda alami makin lama makin kuat. Oke? Ya. Pergaulan juga sama. Kita harus ngerti ada pergaulan tertentu akan memperkuat masa depan kita, memperkuat kehidupan rohani kita, memperkuat pelayanan kita. Tapi ada pergaulan tertentu yang akan memperlemah. Kalau Anda bergaulnya salah, Alkitab ngomong pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita bergaulnya sama orang yang pesimis terus, berpikir kecil, negatif, ya kita ketinggalan. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang visioner, orang-orang yang punya sikap yang positif, orang-orang yang inspiratif, pantang menyerah, nanti mentalitas yang baik itu tertular sama saudara, terimpartasi, Anda menyerap, menyedotnya, dan pergaulan yang kayak gitu akan memperkuat hidup saudara, memajukan masa depan saudara. Itu pergaulan yang memperkuat. Ya, jadi sebenarnya yang namanya sikap hati dan pikiran kita itu sama seperti kayak satu gelas yang isinya adalah air separuh. Kita bisa lihat air separuh ini ya sebagai gelas yang separuh penuh atau separuh kosong. Yang mana yang Anda lihat? Kalau ada gelas isinya separuh, Anda ngelihat yang separuh itu separuh penuh atau separuh kosong. Karena cara kita melihat tanpa sadar akan menentukan cara kita berpikir, cara kita ambil keputusan, cara kita melangkah, dan itu akan menentukan banyak hal dalam hidup kita. Oke, sama-sama saudara harus menyelesaikan checklist. Saya dalam menyelesaikan pekerjaan saya punya banyak checklist ya. Sama-sama saya menyelesaikan checklist saya ya. Kalau cara berpikir saya ngelihatnya adalah separuh kosong, gelas yang separuh kosong itu, saya akan melihat, wah list saya panjang sekali. Gak selesai-selesai, waduh too much, terlalu banyak. Saya stres. Kalau sudah kayak gitu, saya amati. Akhirnya checklist saya gak terselesaikan, akhirnya gak ada kemajuan. Akhirnya saya sudah kalah sebelum berperang, akhirnya saya sudah kehabisan tenaga bahkan sebelum bekerja. Kenapa? Ngelihatnya gelas separuh kosong. Tapi kalau saya bisa ngelihat gelas separuh penuh, ya, ngelihatnya yang benar, sikap hati dan pola pikirnya yang benar, maka ketika saya nyelesain checklist saya, satu selesai, satu lagi selesai, puji Tuhan, wow ini berpacu dalam melodi, wow hari ini selesai, itu selesai, ini kita bisa majukan, itu kita bisa inovasi lebih lagi, tingkatkan lebih lagi. Dan dengan cara gitu, hidup kita makin lama, makin kuat. Bekerja itu excited, bekerja itu menyenangkan. Ya. Jadi, miliki mindset yang benar dan attitude hati yang benar. Pola pikir yang benar dan sikap hati yang benar. Sebenarnya bahkan di dalam kehidupan doa kita juga sama. Ada orang yang nggak tahu bagaimana cara berdoa sehingga doanya liturgi, akhirnya apa? Membosankan. Yang kayak gitu doanya pasti makin lama makin redup, makin lama saudara makin nggak suka berdoa. Tapi kalau saudara sudah belajar rahasia berdoa yang connect hati kita sama hati Tuhan, sehingga ketika saudara berdoa yang Anda alami, Anda di-recharge hatimu, dipenuhi dengan pengurapan baru, terima kekuatan yang baru, hati kita meluap dengan damai dan sukacita. Kalau saudara belajar rahasia doa yang kayak gitu, maka doa akan menjadi spiritual journey, perjalanan rohani yang menyenangkan. Anda akan selalu bangun pagi hari menantikan waktu di mana ada 1 jam pertama, 2 jam pertama, Anda di recharge spirit saudara. Sehingga baterai saudara
full, sukacitamu full, staminamu full, urapan Tuhan full dalam hidupmu. Dan you are ready to fight. Anda siap untuk berjuang sepanjang hari. Saudara berjuang. Dan Tuhan menyertai. Dan ada kemenangan gilang gemilang. Karena itu, saudara mesti belajar. Ya, rahasia doa yang makin lama, makin kuat. Dalam pelayanan juga sama loh. Ada pelayanan buat sebagian orang rasanya membebani. Kenapa? Karena kita pandang pelayanan sebagai beban, kewajiban, harus melayani. Saya harus lagi melayani. Hari ini saya mau ngomong sama saudara yang namanya pelayanan seharusnya adalah sebuah sukacita dan kerinduan. Kenapa? Karena kita cuma kepingin membalas kebaikan Tuhan yang sudah begitu baik. Jadi what can I do, Lord? Apa yang bisa aku lakukan, Tuhan? Aku mau membalas cinta kasih Tuhan. Aku mau at least I want to do something for the Lord. Paling tidak aku mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Sesuatu yang memperluas kerajaan Allah dan bring glory, membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Bahkan mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Kalau engkau bisa melihat dengan cara yang benar seperti itu, mulai hari ini pelayanan tidak lagi beban, tapi sebuah berkat. Pelayanan bukan lagi masalah, tapi jadi mahkota, jadi kehormatan, jadi sukacita yang meluap-luap, yang kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi saya berdoa melalui sharing ini saudara bisa mengubah sikap hati dan pola pikir saudara sehingga Anda punya kehidupan yang makin lama makin kuat di dalam setiap aspek hidupmu. Kehidupan rohani saudara, kesehatan, keluarga saudara, keuangan saudara, pekerjaan saudara, kehidupan rohani di semua aspek hidup kita. Makin lama makin kuat bersama Yesus. Kalau Anda diberkati dengan sharing ini, subscribe di channel CSM, kasih likes, sharekan juga sama teman saudara supaya mereka juga diberkati. Makin lama, makin kuat. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.